Oke, selamat datang di channel kami, Cermat Eduka. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang strategi lolos UTUL 2022, ya, ujian tulis UGM. Ya, tentunya di sini banyak yang ingin juga masuk ke salah satu universitas terbaik di Indonesia. Ya. Pertama, kita akan mengenali dulu. Kita berstrategi itu harus mengenali lapangan atau kita mengenali ujian apa yang akan kita tempuh, berapa waktunya, berapa jumlah soalnya, apa saja yang diujikan, ya, seperti itu. Ya, yang pertama kita harus tahu adalah apa aja yang diujikan atau materinya, materi uji. Yang pertama, materi. Materi terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama adalah tes potensi akademik atau TPA. Bagian kedua adalah tes kemampuan dasar umum atau TKDU. Kemudian tes yang ketiga adalah tes kemampuan dasar saintek ataupun soshum. Ya. Nah, di TPA ini apa aja yang diujikan? Yang pertama adalah kemampuan verbal atau bahasa, yang terdiri atas bentuk sinonim, antonim, analogi, silogisme, penanggulangan kesimpulan, dan lain-lain, termasuk logika bahasa. Yang kedua adalah numerik. Nah, tentunya kalau numerik itu ya tidak asing buat teman-teman, karena ini konsepnya, bentuk soalnya dulu itu hampir sama kayak kuantitatif. Ya. Termasuk barisan dan deret angka, nah seperti itu di numerik. Yang terakhir mungkin yang jarang teman-teman dapatkan itu adalah di yang ketiga, yaitu figuran atau biasa disebut analisis spasial. Nah, masing-masing ini berapa soal? Ini yang harus kita tahu juga. Masing-masing terdiri atas 30 soal. Nah, masing-masing 30 soal. Dalam waktu berapa menit? Nah, itu juga penting. Dalam waktu 105 menit. Jadi TPA itu waktunya 105 menit. Ada yang tanya, Kak, apakah itu dipisah-pisah tiap subtes? Tidak. Ya. Jadi waktunya 105 menit. Silakan kalian kerjakan apapun yang kalian bisa dulu. Ya. Salah nulis figuran. Nah, misal kalian ahli numerik, kerjakan numerik dulu sebelum pusing, atau kalian malah kebalik, kalau udah matematika dulu, hitung-hitungan dulu malah bikin pusing, ya sudah, verbal dulu. Atau kalian, wah nanti kalau habis numerik baru lihat gambar-gambar itu bikin langsung sakit kepala, ya kalau seperti itu ya sudah, kalian mau figuran dulu, terserah. Oke, seperti itu. Kemudian, bagian yang juga tidak kalah penting adalah penilaian. Nah, penilaian. Penilaian di TPA beda dengan TKD. Kalau di TPA itu benar itu +1 dan salah itu 0. Nah, jadi di sini tidak ada alasan kalian takut salah. Karena kalian kosongi dengan kalian salah itu akan berakibat sama saja, yaitu 0. Sehingga total nilai di TPA itu adalah 1 kali 90 soal, yaitu 90 poin. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tes kemampuan dasar umum. Yang terdiri atas apa? Yang terdiri atas yang pertama, matematika dasar, tes. Ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa soshum itu juga akan mendapatkan itu semua ya. Jadi tetap matematika ya. Untuk yang saya jelas nanti akan meningkat di matematika 2 kali, yaitu TKDU dan TKDU saintek. Jumlah soalnya berapa? Nah, ini lebih sedikit daripada TKDP. Di sini hanya 20 soal. Ini 20 soal dan 20 soal. Nah, tapi karena soalnya hanya 60, maka waktunya juga berkurang. Dan di TKDU itu waktunya adalah 90
ya nanti kita akan bahas kalau ngerjain semua nggak cukup, karena kita nggak harus 100% bisa masuk UGM, nggak harus benar semua, ya kan? Maka kita harus berstrategi. Nah, di sini penilaiannya teman-teman yang harus kita tahu. Ternyata di sini benar itu plus 1, salah plus 4. Ya, jadi plus 4 ya. Kalau salah itu min 1. Hati-hati. Tapi kalau kosong, ya namanya kosong, ya nilainya 0. Nah, jadi kemudian muncul pertanyaan, berarti mending dikosongin atau gimana Kak daripada salah? Nah, kalau dikosongin semua, ya sama aja kalian nggak berjuang diuntul. Ya mending tadi tidur, jangan datang kalau cuma mau dikosongin. Kita akan berstrategi. Total nilainya di sini yang dapat kalian kumpulkan adalah sebanyak 240 poin. Kalau benar semua ya. Kemudian di TKD Saintek. Di TKD Saintek itu terdiri atas matematika Saintek, kemudian ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, khusus untuk anak IPA atau untuk anak Saintek, di sini tidak semua 20 soal. Karena kalian sudah mengerjakan Magdas 20 soal, kalian akan mendapatkan matematika Saintek hanya 15 soal. Sedangkan sisanya, fisikanya 20 soal, 20 soal, dan 20 soal. Sedangkan untuk anak Soshum, karena kalian tidak ada matematika di kemampuan dasar, kemampuan Sainteknya, kemampuan Soshumnya, maka kalian akan mendapatkan semua 20 soal, yaitu ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Waktunya pun berbeda. Untuk anak Saintek, karena banyak hitungan, dibonusin. Jadi waktunya adalah 105 menit. Ya, lumayan lah. 75 soal, waktunya 105 menit, masih realistis. Sedangkan anak Soshum, waktunya hanya 75 menit. Selisih 30 menit. Karena Soshum kan tinggal baca jawab, katanya loh. Karena basic saya sendiri dulu adalah anak Saintek. Nah, kemudian di sini penilaiannya sama dengan TKDU, yaitu benar adalah plus 4, salah min 1, dan kosong 0. Nah, sehingga karena ada 75 soal, di sini kan tadi 90 soal, di sini 60 soal, di sini 75 soal. 75 kali 4 adalah 300. Sehingga jika benar semua, kalian akan mengumpulkan nilai sebanyak 630 poin. Dan kalian dipastikan akan jadi alien. Kenapa? Karena bisa mengerjakan semua dengan benar. Karena belum pernah ada sejarahnya sepertinya untuk dikerjakan dalam waktu tersebut dan benar semua. Ya. Nanti kalau benar semua malah kalian nggak diterima. Soalnya dituduh wah ini mencuri soal. Jadi jangan dibikin benar semua ya. Walaupun kalian bisa ya paling nggak disalahin satu lah. Ya, biar masuk akal. Oke? Seperti itu. Itu di introduction atau pengenalan lapangan kita. Kemudian muncul pertanyaan, terus berapa sih nilai yang harus kita kumpulkan agar diterima? Nah, ini kita akan bahas di bagian yang kedua tentang range nilai. Nah, misal kita akan bagi jurusan dengan keketatan yang tinggi di atas, kita sebut sebagai grade A. Yang meliputi apa? Grade A ya kedokteran, ya jelas ya. Kalian tahu pasti di sini juga banyak yang ingin masuk ke kedokteran atau fakultas kedokteran FK. Kemudian jurusan baru yang tidak kalah menarik, aktuaria. Ya, kemudian yang tidak kalah menarik juga teknologi informasi.
Nah, seperti ini salah satu kan itu 3. Nah, beberapa lah ya yang masuk di grade A. Nah, di grade A ini kita harus mencapai target sekitar 60 sampai 60% sampai 63%. Jadi ya rata-rata kita ambillah tertinggi aja, paling jeleknya kita harus mencapai 63% gitu saja ya. Nah, kita main langsung aja lah. Pokoknya target kita adalah tertinggi. Kalaupun nantinya nilainya pada turun-turun, seenggaknya kita keterima. Mantap itu. 63%. Nah, 63% dari total nilai 630. Berarti nilai yang harus didapat adalah 63/100 dikali 630 ya. Jadi tinggal dihitung, itu yang kemampuan matematikanya hebat langsung bisa tahu set ketemu ya, yaitu 396. Nah, sekitaran itu ya 396, ya kalau orang matematika dibulatkan ke atas kan berarti ya besaran itu kan, soal nggak mungkin ada setengah-setengahnya juga. Ya, berarti kita akan mendapatkan 396 poin target. Why? Harus segitu? Ya, kan itu target. Kalaupun jatuh sedikit, kalian juga masih bisa diterima. Tujuannya kan itu. Jadi bagaimana kita bisa membreakdown untuk biar diterima di grade A? Yang pertama, kita maksimalkan di TPA. Ya, maksimalkan TPA. TPA maksimal itu adalah 90 poin. Ya, tentunya ada beberapa bagian yang mudah, seperti ketika kalian suka bagian matematika, mesti kalian bisa matematika dan figuralnya, ya, figural dan di numerik, ya, matematik, numerik. Nah, maksimalkan di situ seenggaknya 60 poin kalau benar semua. Waktunya cukup, ya, aman. Tidak dikejar waktu banget. Nah, jadi maksimalkan di situ sehingga kalian bisa mencapai nilai sekitar 75 poin. Atau sekalian lah 76 poin. Nah, targetnya di sini 76 poin. Kemudian kita masuk ke TKDU. Nah, TKDU tadi kan berisi matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, tentunya di sini kita tahu ya, kita mesti menargetkan yang gampang-gampang ya. Nah, jadi matematika, di sini bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kita akan targetkan karena sisanya masih banyak, 320 poin yang harus kita kejar. Ya, seenggaknya setengahnya didapat dari sini. Ya, seenggaknya setengahnya didapat dari sini. Berarti setengahnya itu berapa? Yaitu 160 poin. Nah, 160 poin itu sama aja 40 soal. Nah, apakah realistis 40 soal? Kan totalnya 60, cuma ngerjain 40. Waktunya adalah 90 menit. Ya realistis dong, kalian bisa mendapatkan itu. Oke, dengan breakdown seperti apa? Breakdownnya juga yang realistis saja. Misal matematika biasanya latihan dari 20 bisa 10, ya nggak apa-apa 10. Di sini 15, di sini 15. Nah, misal kayak gini. Ya. Sehingga nanti kalian bagi waktunya dengan proporsi seperti ini, berapa waktu yang dibutuhkan. Itu penting di manajemen waktu. Karena tanpa manajemen waktu, kalian tergesa-gesa nantinya ataupun terlalu santai akan mengakibatkan terlena. Nah, dengan kalian hanya mengerjakan 10 soal di sini, kalian cukup memplot 30 menit di sini. Sedangkan bahasa Indonesia kalian bisa plot juga dalam 30 menit. Bahasa Inggris 30 menit. Saya rasa cukup untuk mengerjakan ini dalam waktu tersebut. Ya, 15 dan
10 untuk matematika. Kak, saya pintar matematika, pengen memaksimalkan di situ, pengen 15 semua dikerjakan, pengen 20 semua dikerjakan. Wah, sangat boleh ya, sangat boleh. Pokoknya lebih dari target, bukan kalian hanya cukup mengerjakan itu, kalau bisa lebih ya, seperti itu. Kemudian sekarang di TKA, atau namanya TKD Saintek ya, TKD Saintek ada mat, bis, kim, bio. Targetnya sama. Nah, targetnya sama, yaitu 160 poin. Berarti sama 40 soal. Nah, kalau kita dengar cerita dari kakak-kakak kalian yang dulu pernah ujian, biasanya kalau di TKD Saintek itu waktunya masih ada, udah nggak ada soal yang bisa dikerjakan. Nah, kenapa? Karena katanya susah-susah. Padahal kalau kalian sering latihan, tidak ada lagi yang susah ya. Yang ada cuma kurang mudah. Oke, bagaimana target kita? Nah, target di sini, khusus di sini kita akan notice sedikit tentang pembobotan. Tentang pembobotan sendiri sebenarnya bukan hak kita untuk membicarakan ini ya, karena UGM telah memiliki sistem tersendiri tentang pembobotan maupun penilaian tergantung pada klaster dan jurusan yang akan dipilih. Oke, tapi kita akan simulasikan dengan sederhana saja. Ini angka kasarnya, yaitu pilihan pertama atau kelas pilihan yang pertama itu nilainya adalah 35 atau 0,35. Kemudian yang kedua adalah 0,30, kemudian 0,20 dan 0,15. Nah, ini adalah pembobotan yang sangat-sangat sederhana. Nah, dari 40 soal ini, maka di pembobotan yang utama haruslah paling banyak. Semisal, Kak, saya ingin kedokteran. Oke, kalau kedokteran maka biologi kalian harus tinggi ya. 40 soal itu bisa kalian dapatkan dengan membuat seperti ini. Misal 12, 8. Ini hanya contoh ya. Kalian bisa mengatur sendiri dengan target kalian. Ya, misal kalian kedokteran maka biologi diikuti kimia, diikuti matematika, diikuti fisika. Kak, saya farmasi, oke, kamu kimia, diikuti fisika, kimia, diikuti biologi, diikuti matematika, diikuti fisika. Kak, saya teknik industri, oke, matematika, diikuti fisika, diikuti kimia, diikuti biologi. Nah, seperti itu. Oke, nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada mentor-mentor kalian ataupun guru kalian yang lebih pengalaman ya tentang hal ini. Kemudian, masalah waktu 105 menit juga harus dimanajemen dengan baik. Ya, karena di sini kita membutuhkan atau menargetkan soal yang lebih banyak, ya, maka kita atur waktu yang lebih banyak. Ya. Misal 105 menit kita habiskan 60 menit untuk di sini, ya, ini 30 menit. Kemudian yang 8 soal cukup 25 menit dan 20 menit. Nah, seperti ini. Terus nanti ada yang tanya, Kak, kan kita nggak boleh bawa jam masuk ke ruang ujian ya, kan di monitor kalian ada timernya, ada jamnya, jadi kalian bisa mengatur sendiri gitu. Oke, maka dengan target ini, jika kalian bisa memenuhi ini semua, maka selamat, kalian akan dinyatakan lulus ujian mandiri 2022 UGM. Oke, seperti itu. Kemudian di grade B seperti apa? Nah, kan gitu. Tanpa detail yang banyak, kita hanya menghitungkan intervalnya ya. Teman-teman bisa hitung sendiri butuh berapa soal sih agar masuk ke grade B, grade C, grade D. Nah, seperti itu. Grade A itu yang keketatannya sekitar 1:80 ke atas ya. Nah, jadi kalau tadi grade A itu yang keketatannya 1:80 atau ditulis
1 banding lebih besar sama dengan 80, nah itu pasti lumayan berat ya. Kalau ini yang kisaran 1 banding 60 sampai 1 banding 80. Di sini kita akan mainkan 1 banding 40 sampai 1 banding 60. Di sini 1 banding 20 sampai 1 banding 40. Di sini kurang dari 1 banding kurang dari 20. Nah, tapi kalau kita melihat data tahun 2020 dengan data 2021 cukup signifikan bedanya ya. Ya, seperti itu. Maka kalian akan dibagi 2 aja. Ya. Kalian kalau melihat data di tahun 2020. Ya, 2020 2019 lah bisa kalian lihat ini. Tapi kalau kalian acuannya adalah tahun 2021, ya berarti ini lebih dari 1 banding lebih dari 40 ya. Di sini adalah 1 banding 30 sampai 1 banding 40. Di sini 1 banding 20 sampai 1 banding 30. Ini 1 banding 10 sampai 1 banding 20 dan di sini adalah 1 banding kurang dari 10. Nah, grade A sendiri kalau misal kita pengen masuk UGM 45% itu butuh berapa soal? Jadi 45 per 100 atau butuh berapa poin dikalikan 630. Ya, tinggal dihitung 45 kali 63 itu adalah 283 ya. Berarti sekitar 280 poin atau 284 lah poin. Nah, gitu. Jadi setidaknya kalian pengen masuk UGM di jurusan yang grade E, ya kalian bisa menargetkan nilai itu, ya. Siapa tahu ada yang punya cita-cita yang penting UGM, ada yang punya cita-cita yang penting UI, ya. Padahal kalau saya sarankan demi kebaikan kalian, bukan universitas yang kalian pandang, karena kedepannya yang mempengaruhi kerja kalian adalah jurusan kalian. Maka pertimbangkan baik-baik jurusan yang akan kalian pilih. Oke, di bagian keempat kita akan membahas tentang apa? Nah, kita akan membahas pertanyaan yang sering muncul, yaitu adalah kalau salah min 1 berarti mending dikosongin dong. Nah, kalau muncul pertanyaan seperti ini, saya juga akan jawab dengan analogi sederhana. Ya, analogi sederhana. Kalian lomba lari, belum nyampe finish. Tapi kamu lihat udah ada temen yang finish. Apakah kamu ya udah nggak juara? Apakah seperti itu? Ya jangan. Kalian harus selesaikan sampai finish. Ya. Selesaikan sampai target. Kalau minimal masuk UGM sekitar 42-45%, kok kalian baru menarget benar sekian soal, terus kalian udah cuma bisa ini, ya sama aja dengan kalian udah menyerah sebelum bertanding. Ya, jadi ingat itu ya. Jangan pernah menyerah sebelum bertanding, sehingga maksimalkan waktu, maksimalkan kemampuan bahwa kalian tertakdir sebagai pemenang untuk kalian sendiri. Pasti kalian bisa mengalahkan kemalasan, kebodohan,
dan apapun yang membuat kalian gagal mencapai cita-cita, pasti kalian bisa mengalahkan fisika. Oke, jadi gimana? Kalau kita balik di page 2 tadi, kita harus mencapai 396 poin dengan jumlah soal ini. Ya. Terus di page 3 kita membicarakan 284 poin. Misal di TPA, ya, untuk yang ini TPA-nya mungkin targetnya hanya 60-an lah, ya, atau boleh 64 poin. Nah, gitu. Berarti artinya 64 soal. Nah, kemudian misal TKDU-nya kan masih sisa 220 ya. Misal TKDU-nya yang 120 poin. Terus TKD Sainteknya adalah 100 poin. Berarti ini kan 30 soal. Berarti di sini kan 25 soal. Oke, seperti itu. Itu tapi ingat, ini hanya membicarakan di target ini guys. Hanya 45%, yang artinya kalian masuk ke grade E. Kalau kalian di grade B, kalau kalian di grade C, hitung dulu sendiri. Ya, kita akan simulasikan karena tujuan kita adalah grade A. Oke, kita akan simulasikan. Misal target kita tadi di TPA adalah 76 poin, yang artinya 76 soal. Kemudian di TKDU kita butuh tadi 40 soal, yaitu 10, 15 soal. Nah, terus TKD Saintek kita butuh tadi 12, 8. Terus kenyataannya ketika kalian ujian, lah kok kalian baru mendapatkan, nah ternyata ketika ujian kok baru mendapatkan di sini, waduh saya cuma bisa 65 soal Pak. Terus di sini, waduh ini matematika dasar cuma dapat 8 soal. Nah di sini kalian bisa, aman nggak? Di sini, aduh bahasa Inggrisnya susah sih, kalimat-kalimat depan yang harus mengisi ini. Jadi kalau bacaan anak dan dapat 8 soal atau 10 soal. Nah misalnya, kemudian di sini juga ada target, ya. Ternyata baru dapat 10 soal. Karena anak kedokteran pinter biologi, nah biologinya lumayan 10 soal. Atau biologinya anggaplah sesuai target, yakin bisa, yakin benar 12 soal. Tapi di kimia agak kesulitan, jatuh, ternyata hanya 8 soal yang yakin. Sedangkan fisika hanya 6 soal yang yakin. Begitupun di matematika dan fisika ini hanya 6 soal yang yakin. Nah, misal terjadi seperti ini. Ya. Maka ketika kalian grade A, untuk kalian yang grade A, pilihan jurusannya, maka apa yang terjadi? Kalian akan jatuh karena tidak sesuai target, akan jatuh ke grade yang mana kan? Oke, kita akan coba simulasi hitung ya. Di sini 65 poin. Langsung saja di sini kita mengerjakan 20 tambah ini 33, 132 poin. Di sini bisa 20, 32 dikali 4 adalah 32 dikali 4 128. Nah, sehingga kalian akan mendapatkan total dijumlahkan di sini 260 sehingga jadi 325 poin. Nah, kalau kita hitung 325 per 630 dikalikan 100%, maka kita akan mendapatkan sekitar 51,5%. Nah, Kak masih keterima UGM? Iya, aman sebenarnya untuk pilihan jurusan yang ada di grade tengah ini, grade D. Maaf, grade C. Nah, gitu.
yang keketatannya adalah sekitar ini. Oke? Tapi ketika kalian pengennya yang atas tadi, ketika kalian punya target itu, ya, sehingga kalian harus pertimbangkan untuk tetap mengerjakan atau menambah soalnya. Bagaimana caranya? Nah, gitu. Misal targetnya adalah 76 baru 65 karena di sini nggak ada minus, ya sikat semua 90 soal, nggak boleh kosong. Nah, gitu. Misal TKDU matematikanya kurang 2, maka anggaplah kalian ketika mengerjakan minus 5 poin, ya. Misal ini minus 5 poin, ya. Saya akan kasih tahu kalian jadinya berapa persen. Misal di sini minus 5 poin, kalian mengerjakan lagi 5 poin, turun jadi 320 per 630 dikalikan 100%, maka kalian bisa hitung ini nilainya adalah sekitar 50,7. Masih di range yang sama, kalian nebak, ya. Tapi bayangkan kalau dari 5 poinnya bisa, dari 5 soal yang kalian tebak setidaknya 1 saja atau bahkan bisa 2 soal, ya, bisa mencapai target. Dari 8 benar tambahan 2, maka jadi 10 soal akan menuju ke target. Kalian akan menuju ke target lebih. Nah, gitu. Lebih menuju ke target. Sehingga jangan takut salah ketika kalian memang belum mencapai target. Tapi ketika kalian sudah mencapai target, ya buat apa membuang-buang soal atau membuang-buang nilai. Oke? Jadi asalkan kalian sudah berada di ranah target kalian, nah di ranah target kalian ini, ya sudah, kalian habis itu bisa tinggal berdoa. Nah, semoga yang dikerjakan itu tepat. Oke? Jadi sudah terjawab, apakah kalau salah minus 1 berarti mending dikosongin? Jawabannya adalah bukan seperti itu. Yaitu kalian tentukan targetnya terlebih dahulu. Setelah tahu berapa soal yang harus kalian dapatkan, maka kalian baru bisa melakukan itu. Kalau udah sesuai target, ya sudah, yang lain dikosongi. Belum sesuai target, maka saya harus menambah soal, dipaksakan. Saya harus. Kenapa? Karena kalau kalian berhenti di nilai yang ini, pendapatan soal ini, berarti kalian sama aja berhenti di derajat persentase 51,5 ini. Dan kalian yang diterima itu adalah yang nilainya 60 di grade A, dan kalian tetap di situ. Artinya apa? Ya kalian tidak berjuang sampai ke 60%. Oke? Jadi tidak ada lagi pikiran bahwa dikosongi lebih baik, tidak ada. Yang ada adalah saya punya target segini-segini, perhitungannya seperti ini, maka yang saya lakukan adalah seperti itu. Keputusan tetap ada di kalian. Sebagai tambahan untuk kalian yang bingung memilih jurusan, kita rekomendasikan pilihan 1 dan pilihan 2 jangan ada di grade yang sama. Jangan pernah ada di grade yang sama. Kenapa? Karena artinya selisih nilai antar siswa di situ sangat ketat. Sehingga bisa aja kalian akan jatuh. Ya. Jika selisih nilainya sangat sedikit. Misal jurusan E nilai terendahnya adalah 358. Nah, misal kayak gitu. Di jurusan Y yang grade-nya sama 346. Nah, selisihnya cuma 8 poin atau 2 soal. Ternyata selisihnya kalian 3 soal. Nah, seperti itu. Sangat menyesal. Nilainya tinggi tapi jatuh karena pilihan grade yang sama. Jadi dianjurkan pilihan 1 di grade yang lebih atas. Untuk lebih amannya diselain, misal pilihan 1 di grade A, pilihan 2-nya di grade C. Nah, gitu. Ya. Seperti itu. Atau kalian punya pilihan 2-nya di grade D. Nah, nggak masalah karena mungkin ada jurusan-jurusan favorit dari kalian yang tidak favorit atau tidak familiar untuk orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi kalian bisa tentukan mulai dari sekarang. Semoga ini membantu kalian untuk memilih nantinya jurusan dan mendaftar di ujian mandiri. Kami doakan dari Cermat Eduka selalu mendoakan semua siswa Indonesia mendapatkan jurusan yang terbaik bagi kalian semua. Sukses selalu. Saya akhiri, kalau ada salah kata, salah ucap, mohon maaf. Sebelumnya, jika ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi Cermat Eduka.
Hubungi Jerman Eduka di WA yaitu 0896 lupa nomornya 0896 0142 3197. Nah, gabung. Oke. Mungkin sekian video dari kami. Kalau ada salah kata, salah ucap udah biasa dan pasti sudah dimaafkan karena kalian semua orang baik. Saya kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.